Binamas Pangadegan Bapak Kahar Mujiono, alhamdulillah beliau hadir. Yang saya hormati sahabat saya Ustadz Akri, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita doakan beliau jauh-jauh dari Depok, semoga diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan ditambahkan istrinya. Istrinya baru berapa? 3 Pak? Ya baru kan? 1. Kalau dulu kan Akri Patrial, kalau sekarang kan Akri doang. Ya Akri doang, karena yang satu jadi anggota dewan, terus yang satu lagi Parto jadi dalang. Ya. Kemudian beliau Ustadz Akri sekarang jadi mubalik, jadi alhamdulillah lengkap. Ya, kita sama-sama doakan mudah-mudahan beliau sehat selalu. Ini yang bikin kita belum benar tapi diundang suruh benar. Kita kumpul di tempat yang benar, acaranya benar, nanti masuk surga bareng dengan orang-orang yang benar. Amin. Khusus almarhumah Ibunda Ibu Tiama bin Ibu Tiami bin Bapak Haji Musa, dan juga orang-orang tua semua, orang-orang tua kita semua yang sudah meninggal mendahului kita, saudara kita, kawan kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya dengan cahaya surga. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum bi syafaati Rasulillah. Amin. Jadi saya bukan ini nih, bukan mau ceramah sih, ngobrol aja karena ini perintah komandan. Bang Haji Hasan PM itu emang komandan saya, komandan juga, kawan juga, sahabat juga, guru juga. Jadi kalau udah perintah komandan udah nggak bisa enggak. Luncur saya harus datang. Saya takut KTP saya dibolongin, nggak laku kan. Jadi saya nyampe dari mampir di Legok, Palasari sampai ke sini ternyata kenal orang sama beliau semua. Ternyata Mas Guru juga. Saya pikir ini tokoh pemuda apa dulu bekas maling motor. Kenal semua. Ya, sahabat saya. Tahu sendirilah kalau udah diundang sahabat udah agak susah hitung-hitungannya. Juga guru saya, sahabat saya, kawan saya, MUI Kecamatan Mukarram Kiai Haji Salahuddin Manijin Kiai. Juga guru kita yang kita muliakan Mukarram Ustaz Haji Ahmad Jiko Manijin Kiai. Kori kita yang kita banggakan luar biasa suaranya, walaupun paling rokok tapi suaranya masih kencang aja tendangannya, cakep gitu. Ya, insya Allah menijik dari guru-guru saya, saudara saya tidak sebutin satu-satu yang kumpul di sini semua, di jamak saja. Kulluhum sahibul masker rahimakumullah. Masker Bang. Sengaja saya buka sedikit karena kalau saya ngomong pakai masker saya bisa mabok sendiri. Berangkat tadi makan jengkol muda jangan. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita sebut, apa yang kita tahlil tahmid kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada almarhumah orang tua kita dan guru-guru kita. Waduh, dicicil. Oh, jadi datang dulu baru dikasih kursi. Biasanya kan kursi dulu baru datang. Terima kasih. Bulat amat ini meja Bang. Ya Allah. Kalau ada gula putih jadi kayak donat. Wah, lumayan. Mohon maaf nih kalau ngomong. Tenang aja pakai lagi. Dan jangan ngomong gitu, pakai kolor, longgar nyeplos gigi. Heran, ternyata si Tina. Ya MC kita terima kasih. Guru maafin ya, anak di atas nih maafin ya Guru. Ini disisakan sumber ya. Harapan kita semuanya, kita kumpul di sini, kita memberikan doa, kita sama dengan ngingetin kita.
Wa kafa bil mauti wa'idha, dan cukuplah kematian itu sebagai peringatan buat kita bahwa kita juga bakal mati. Mati apa meninggal? Maut ya? Maut. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamaat. Ya. Mohon maaf sebelumnya, barangkali saya tadi tidak bersalaman, nanti pulang juga tidak bersalaman karena memang ada protokol kesehatan, jadi kita tetap harus jaga jarak. Nggak apa-apa kita berjauhan asal hati kita berdekatan. Buat apa kita berdekatan kalau ternyata hati kita berjauhan? Cakep, status. Ya, ini ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Jadi kalau saya ceramah ini bukan semata-mata saya nasihatin yang tua-tua. Mohon ikhlas Kiai. Kalau Kiai ikhlas Allah ridho, kita masuk surga bareng Kiai. Nggak mungkin Kiai masuk surga bareng kita. Kita kan belum jelas Kiai apa bukan, ya kan? Mohon ikhlas Kiai. Ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Jadi siapapun yang bicara agama pasti yang keluar nasihat. Walaupun saya ngajinya rada males, dulu teman-teman saya ngaji, saya maling lauk. Jadi teman-teman saya pintar jadi kiai, saya nggak jelas jadi pelawak. Jadi saya tinggalin dunia kiai waktu itu. Kenapa? Karena saya pikir jadi kiai lama punya duitnya. Kreditnya udah ada hesek. Akhirnya saya ketemu Parto, ketemu Eko, nah disitulah saya mulai brengseknya. Belum kaya waktu itu belum. Kalau nggak dibantu sama istri nungguin lilin rada susah. Nggak, soalnya PLN mati maksudnya. Ngepet aing. Iya, jadi kita nggak pernah tahu hidup bakal jadi apa. Karena hidup bukan pilihan. Kalau boleh milih, kita pasti pengen milih jadi kiai yang ilmunya banyak, duitnya juga banyak. Ngajar serius, nggak perlu nyari sumbangan. Cuman kadang-kadang ilmu banyak, duitnya kurang. Ada orang duitnya banyak, ilmunya kurang. Jadi selalu begitu. Jadi nggak sama. Kalau boleh saya milih, saya pasti milih. Tapi ternyata hidup bukan pilihan. Di mana kita lahir? Dengan siapa kita lahir? Ibu siapa yang harus kita punya? Barangkali kalau kita turunan presiden, nggak bakal mau tahlil begini. Dan saya yakin ini nggak ada anak pejabat ini. Ini dari mukanya kelihatan. Iya maaf ini maaf. Ya kalaupun ada Bang Hasan PM itu kan baru mau jadi pejabat, iya kan? Kira-kira dibantu aja. Pejabat RW ada. Pejabat RW juga ada, RT juga ada, lumayan. Maksudnya apa? Ini turunan ahli khair, lebih daripada turunan pejabat. Jangan bangga Bapak, jangan bangga Ibu, abang-abang saya, akang-akang saya, jangan bangga jadi anak pejabat, karena gak bakal mau kumpul begini. Tapi kalau almarhumah kita ahli khair, kita bakal kumpul begitu. Dan termasuk almarhumah mudah-mudahan tergolong dari min ahli khair. Amin. Orang-orang tua kita semua yang sudah mendahului kita tergolong dari min ahli jannah. Amin. Kita pembagian pahala dari pahalanya orang-orang tua kita yang min ahli khair. Nggak ada orang tua kita nggak bakal jadi apa-apa kita. Termasuk saya bisa diundang di sini, yang bagus bukan saya, almarhum bapak, ibu, kakek, nenek saya. Termasuk kita panjang umur, punya duit, punya rumah sampai sekarang, bisa jadi bukan doa kita, tapi doanya almarhumah ibu, bapak, kakek, nenek kita. Kalaupun tidak jadi apa-apa, lebih bagus. Lebih bagus. Asal benar. Ya, orang tua kita nggak berharap jadi presiden, jadi insinyur, jadi profesor. Saya termasuk sama orang tua dilarang sekolah tinggi-tinggi. Kata emak saya, susah ngambil rapotnya. Hulu-hulu terigu baik. Sekolah-sekolah baik, ngaji-ngaji baik. Termasuk orang-orang tua kita min ahlil khair. Makanya nggak apa-apa kita nggak masuk surga bareng presiden, nggak masuk surga bareng pejabat, nggak apa-apa, asal kita masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita. Ujung doa yang sering kita baca, irfa'lahumud darajat wa da'if lahumul hasanat wa kafiranhumus sayyi'at. Ujungnya wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama ibu dan bapak kami. Beruntung
Beruntung orang tua punya anak soleh. Beruntung orang tua punya saudara yang ngerti, paham bikin tahlil. Berapa banyak orang sekarang meninggal nggak ada yang dibikin tahlil. Kalau bukan karunia Allah, kalau bukan orang-orang pilihan, ini termasuk almarhumah min ahlil khair. Kita datang ke sini, kita berharap besok kita jatuh umur kita min ahlil khair juga. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Semuanya bakal habis. Makanya orang soleh meninggalnya harum nama kampung. Kalau orang nggak soleh kelihatan ayam aja gede. Untung dia meninggal karena gara-gara dia kemarin sore gua keluar kata ayam nih, gua dipotong sama dia. Emang dulunya maling ayam kali. Ya. Jadi kalau udah ingat si mati jangan sebut apa-apa lagi, doain. Selesai. Jangan ditangisin, almarhumah nggak butuh tangisan anak, cucu, istrinya nggak butuh. Bahkan dia berharap akhirnya dia pengen punya anak-anak cucu dan cicitnya soleh dan solehah. Pengen punya anak cucu yang soleh dan solehah. Amin. Termasuk kita kesini tazkiro buat kita, peringatan buat kita. Mohon maaf nih, saya kalau terlalu serius kelihatan kayak kiai beneran. Iya, kadang-kadang saya juga suka gedek sendiri. Karena yang tahu jeleknya saya doang sama Allah. Yang lain saya bisa bohongin. Abang lihat saya kayak orang bener, enggak kata abang. Aslinya abang enggak semoga. Kita enggak tahu. Makanya mana orang yang paling benar kata kiai? Mana orang yang paling benar? Bukan sekarang. Orang yang paling benar nanti di akhir hayatnya husnul khatimah, itu orang paling benar di hadapan Allah. Bukan sekarang. Abang boleh lihat saya dianggap kayak orang benar, pakai kain sarung, pakai koko, pakai peci, kelihatannya kayak orang benar. Mana orang yang paling benar? Yang akhir hayatnya meninggal dunia husnul khatimah, ada di surga besok dia, itu yang orang benar. Kalau sekarang belum kelihatan, abang bisa jadi beneran abang besok sama saya. Jangan gedek-gedek banget melihat saya, ntar jadi bego beneran. Biasa aja, abang kelihatan ini saya kenapa ngomong lagi kebetulan ini mic di depan saya. Bisa jadi besok 2-3 bulan kemudian abang yang lebih bagus dari saya, atau saya kelihatan waktu ceramah kayak orang bener, tapi kan belum sampai di tempat yang nanti ditentukan bener apa enggak kita. Bisa jadi besok abang yang duluan masuk surga, saya di depan. Ya berarti lebih duluan. Artinya harapan kita begitu. Bagaimana kita pengen masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita? Yang pertama, jangan jauh-jauh dari cara hidup orang tua kita. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Siapa orang yang berbakti kepada ibu bapaknya, nanti dia punya anak bakal berbakti kepadanya. Siapa orang yang sering doain emak bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang sering kirimin Fatihah emak bapaknya, nanti dia punya anak cucu bakal rajin kirimin Fatihah buat dia. Kagak bakal jauh-jauh buangannya. Jadi kalau hari ini kita hidup miskin, mendingan miskin aman daripada kaya duit miliaran dikejar-kejar polisi. Bener? Begitu meninggal juga di kuburan ditanyanya nggak banyak. Kenapa? Emang miskin. Dari mana uang kamu? Kemana kamu belanjakan? Nyaut tuh emak kita sama malaikat. Ya Pak Malaikat, duit dari mana? Anak 10, pagi ada duit 10.000, apa aja enak kalau susah. Nasi sama garam enak, susah. Ya. Tapi banyak orang kaya sekarang bingung mau makan enak, dirasa-rasa dulu, akhirnya nggak makan, masuk angin ke sore. Coba orang miskin, apa aja enak. Curut di pepes enak. Jangasan ya, aing mah jangasan. Genah jeung genah gerak baik jangan curut. Kira-kira begitu. Pengen kita masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita, jangan jauh-jauh dari cara hidup orang tua kita. Bagaimana dia kasih makan kita makanan yang halal, jangan kata yang haram, yang subhat nggak bakal dikasih sama anak cucunya. Ini cakepnya orang tua kita. Beda sama kita. Hayu abang, bukan lagi menganggap kita ini salah, barangkali kita masih berani. Jangan kata tanah saudara, tanah orang lain kalau masih jadi duit juga. Maaf ini. Saya juga termasuk orang asli pribumi. Bapak saya dulu sawah, tani. Namanya tukang tani sama kaya jauh.
jauh, masih kekayaan pedagang, nyampe di pasar, orang pasar yang kaya. Kita ngikutin bayang sampai keriting tangan. Iya, masih zaman susah ya, bukan berarti saya miskin. Saya, ibu bapak saya, kakek nenek saya nggak ada turunan miskin. Fakir aing. Miskin pan belaksak, ima fakir, belaksak pisan. Ya termasuk saya, kenapa nih begini-begini nih, ikut begini dari masih kecil. Saya diajak ke makam, nunggu kubur, saya ngimbain air, ini begini saya dilatih. Makanya kalau kumpul di tempat begini saya nggak takut. Saya tahu banget walaupun bari makan, bukan berarti ente doang yang doyan. Saya juga nungguin di sini. Bahkan saya jujur, hafal Yasin itu bukan karena saya baca Quran hafalin Yasin itu enggak. Saya sering diajak ikut tahlil. Akhirnya dihafal Yasin. Bukan karena saya Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim tunzil qauman ma unzira abahum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aksarihim wa hum la yu'minun. Apa itu karena saya ngeliatin kalau diajak tahlil tuh. Makanya kalau ada yang meninggal, ibu saya udah teriak sore-sore. Oh, ada yang meninggal loh, ikut bapak lu tahlil. Apa sih mak? Mak nggak masak. Oh. Kata mak saya kalau mau ngikut tahlil duduk deket kiai. Ngapa sih mak? Lempangan itu makanan banyak. Biarin lu gak dapet ilmu gak apa-apa, asal dapet makan. Daripada lu ilmu gak dapet, makanan gak kebagian. Itu namanya anak tolol. Sering ikut orang tua, apa nih Yasin, bahkan mimpin tahlil sebelum saya jadi pelawak, karena jadi pelawak aja nggak kepake. Iya, Pak Teng berani dia diundang tahlil datang begini, baru baca Yasin, kepalanya ngebul. Iya, eko meriang kedinginan. Karena kita sudah terlatih begini, diajak sama orang tua kita kumpul seperti ini. Apa tahu cara baca Yasin, tahu cara makanan yang mana yang banyakan di mana adanya. Tahu kita lah, orang-orang baca Yasin bareng merem, saya melontot aja. Mana nih kue yang gue sikat duluan gitu. Jadi jangan kira kita begini ini sia-sia, nggak ada. Ya kita kirim ke almarhum almarhumah terus nyampe itu, jangan bilang nggak nyampe. Nyampe kita WA dari sini ke Surabaya nyampe nggak? Nyampe. Kita WA dari sini ke Bandung nyampe nggak? Itu urusan sinyal. Apalagi jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel. Ayo buktiin. Hi, kagak. Bener, apa yang kita baca nyampe. Ada sebagian orang yang gak demen sama tahlil, ya biarin aja itu sama orang. Sebab kita lahir tumbuh besar di sini diajarinnya bagaimana kumpul, bagaimana bermasyarakat, bagaimana kita menghargai dan menghormati, bagaimana kita belajar sopan santun, bagaimana belajar akidah akhlak di sini. Wirid, tahlil, manakib, ratib, hijib itu teknis rayuan orang soleh ke Allah. Bukan main-main. Makanya saya ngelawak nggak belajar, nggak pernah belajar jadi pelawak. Cuma karena hidup susah nggak kuat. Iya, keluarga banyak, mau makan daging aja nungguin orang tahlil. Iya, kadang-kadang dapat daging sekepel. Emak saya anaknya 13, satu biang. Buset, entok. Jadi inget entok, habis dikirimin entok tuh Bang Haji Hasan PM ngirimin entok sama saya. Saya demen entok itu, simbolnya gampang, nggak mau pusing, jalan aja ikik agak pakai celoting nggak? Nggak pernah dipikir asal pakai celoting nggak? Coba kita di mana-mana pakai celot ya itu diri aja nggak kuat, gimana kebanyakan pakai celot kira-kira gitu ya. Nah, bagaimana caranya ini? Ini kita lagi diajarin caranya bagaimana menghargai dan menghormati. Saya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya nggak salaman, tangannya begini. Di sini adanya. Begitu kita duduk bareng, apa yang kita baca, apa yang kita makan, sampai ini ke almarhum, sampai ini pahala yang kita makan dari anak cucunya. Ini bukan lagi pesta, bukan. Saking royalnya ahli khair nih, udah nggak ada aja masih nyiapin buat kita. Pahalanya kemana? Ke sono ke almarhum. Kira-kira begitu, nggak pas, dipas-pasin aja, takut ada yang beda aliran sama saya. Ya, kalau saya mau nggak bisa orang bilang tahlil itu begini, enggak. Ada orang bilang, kok di kuburan assalamualaikum ya ahlal kubur, itu nggak boleh. Gitu kan? Masa di kuburan assalamualaikum? Gitu, emang dia dengar? Kata bapak saya, dengar.
Nyaut. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum abina wa ummina. Nyaut dia, nyaut. Cuman pelan nyautnya. Sebab kalau dia nyautnya kencang kita kabur. Nah, kita kumpul dengan malam. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nyaut nih nenek salam. Habis anak cucunya ambak-ambakan. Udah jangan dibahas itu ketinggian. Apa yang diajar orang tua kita waktunya duduk. Ikutin bekas telapak kaki orang tua kita. Apalagi kiai, apalagi orang-orang yang bermasyarakat begini, nggak bakal lapar. Saya gue lupa gua angkat kaki. Ini kopi ini keluar. Enggak ini lama apa? Terus. Bebas. Bukan apa-apa karena prokes nggak boleh malam-malam. Jadi dibilang ada enggak kelihatan. Tuh kopet. Dibilang ada enggak ada, dibilang enggak ada, ada. Mati banyak aja sih dianggap kopet. Ya udahlah jangan pusing-pusing. Ya la qudrata lil makhluq illa ma'al khaliq. Enggak ada ketentuan makhluk sama makhluk kecuali izin Khaliq sang pencipta. Makanya orang tua begini dibaca. Nah, mudah-mudahan ini jadi obat. Jadi kita kirim Fatihah jadi obat. Nah, kalau kita kirimin orang soleh, ahli hikmah, kebahagiaan kita barokahnya. Bener abang. Jadi kita kirimin orang tua kita karena ketulusan. Banyak orang yang udah kena sepilis, kena HIV, dia udah diponis mati, dia ikut kiai tiap hari diajakin tahlil aja tahlil, sembuh tuh penyakitnya. Dia nggak tahu rahasia Allah. Kita pun kadang-kadang aneh kadang-kadang kita. Kiai udah teriak-teriak bagaimana panasnya api neraka, kita nggak takut. Ya, kan begitu kita dengar kopet sampai masjid dikunci. Ya udah, aku mau nggak paham sih itu mau orang-orang pintar kali. Makanya pintar, kebangetan pintar juga salah juga abang. Iya, ibu saya dibilang jangan kuliah sampai kelamaan, ngambil S1, S2, S3, sampai S4. Kata emak saya kebanyakan S beku. Berapa banyak orang yang maaf ini saking pinternya bukan yang ikut tahlil malah dibahas tahlil. Bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Dia lupa kalau dia hidup dulu makan berkah karena bapaknya sering ikut tahlil. Begitu abang, saya makanya ya walaupun saya jadi selebriti, nggak usah pakai cia, ini nyata kok. Ya iyalah. Ya masih ingat dong yang main di Para Pencari Tuhan yang jadi Ustadz Ferry. Eta aing. Menyohor aing eta beuheung rada teas ya. Kira-kira begitu. Kita nggak tahu abang, balik lagi nih. Semua udah ada ketentuan abang. Ya bahwa yang hidup pasti mati. Apa sudah mati selesai? Bisa nanti yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah bisa ngidupin lagi yang udah mati, kumpulnya nanti di padang mahsyar. Makanya kalau ada perjanjian suami istri, bang kita sehidup semati, kata kiai salah. Seharusnya sehidup sesurga. Karena selesai surga nggak ada lagi. Kalau sehidup semati jarang istrinya mati suaminya mau ngikut. Belum pernah dengar kali gitu. Mama, kalau kamu meninggal aku nggak bisa lepas dari kamu. Satu lubang aku mau berdua. Laki-laki mana yang mau begitu ya? Suami sakit aja 2-3 tahun udah ngilu. Iya, perawan diminyakin. Buat bikin suling maksudnya. Di situ dah. Bagaimana nih setelah peninggal orang-orang tua kita, abang, akang? Kita nih jadi penerusnya. Berasa nggak sekarang kita ke masjid? Dulu kita ke masjid. Itu kita adanya di barisan belakang, orang-orang tua kita di barisan depan. Sekarang kita masuk ke masjid, kita udah di depan. Berarti kita udah tua jadi pengganti orang tua. Makanya mesti nyetel sekarang abang yang ukuran gak ngaji dah pelan-pelan. Takutnya didorong-dorong jadi imam. Di mana kantor, di mana tempat, di mana urusan, kadang-kadang main dorong-dorongan. Mau sholat maghrib, ayo pak silakan. Karena dia gugup nggak bisa tapi nggak biasa mundur. Ayo, dorong lagi nih. Udah didorong, ayo pak, ayo pak, ayo. Akhirnya sampai isya nggak sholat maghrib. Jadi dorong-dorongan aja, ayo. Tapi kalau kita setel pelan-pelan karena belajar dari sini nih, Fatihah. Saya belajar itu. Orang
bisa, tapi kalau nggak biasa tetap gugup mimpin tahlil juga. Maaf adek, bukan sembarangan. Beda. Kalau udah mampu tinggal nyetelnya. Berapa banyak orang liatin aja kalau yang nggak biasa. Kalau udah biasa mah lancarin aja. Summa ila ruhi bapak ini bin bapak itu bin bapak ono yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Wa ila hadrati khususan nabina bapak haji ini bin bapak haji itu tuh yang kuburannya di belakang masjid. Bapak haji yang ini nih, bapak haji yang ini nih yang kuburannya udah kehalangan tembok. Bapak haji itu, bapak haji lu itu tuh, bapak haji yang itu tuh yang kuburannya udah ketiban triplek. Yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Maksudnya apa? Bisa karena biasain. Berapa banyak orang yang gugup ngirim tahlil, ini nggak biasa, duduk langsung karena nggak biasa. Nah saudaranya protes, Pak Ustadz, yang meninggal wa ilah lagi nyayur karena gugup wa ilah. Protes orang wa ilah lagi nyayur dikirimin ke kita. Nah adik-adik saya nih kalau udah belajar seperti ini kita manfaatkan. Maaf abang, kalau besok orang tua kita nggak ada, bayar kiai kagak sanggup, bayar ustadz juga susah, kita harus jadi